Jadi, alat dan bahan yang kita gunakan ialah yang pertama penggaris plastik 1 buah dan yang kedua sobekan kertas secukupnya. Langkah kerjanya ialah gosokkan penggaris plastik ke rambut kering selama beberapa saat. Kemudian didekatkan dengan potongan kertas yang telah disiapkan. Pengolahan data yang terjadi ialah penggaris plastik akan menarik potongan kertas dan membuatnya melekat di sana. Sebenarnya, fenomena apa yang terjadi pada penggaris tersebut? Dan mengapa ia bisa menarik kertas? Rupanya, pada saat digosokkan ke rambut yang kering, energi listrik statis yang berdiam pada penggaris berubah menjadi energi magnet, sehingga membuat kertas menjadi tertarik ke arahnya. Jadi, alat dan bahan yang kita gunakan ialah yang pertama kita harus mempersiapkan sobekan kertas dan juga gunting dan juga roll. Solta, solta sanfona, solta, solta sanfona, 49, 49, 49, 49. Gosok-gosokkan penggaris ke rambut kalian. Kemudian dekatkan ke potongan kertas kecil tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kertas kecil akan terangkat ke penggaris yang baru saja digosok-gosokkan. Potongan kertas kecil tersebut terangkat dan sebagian akan menempel dikarenakan adanya listrik statis. Waduh, apa nih listrik statis? Sebelum ke sana, kita akan bahas dulu konsep dasar listrik statis. Karena berbicara mengenai listrik nih, tentu tidak akan lepas dari muatan listrik. Listrik statis atau elektrostatik membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Kita harus ingat struktur atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia, di mana atom bersifat netral. Secara elektrisitas, atom tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif atau proton, netral atau neutron, dan dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, sedangkan benda yang tidak memiliki muatan atau jumlah muatannya sama disebut netral. Benda yang memiliki muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Sebaliknya, benda yang mempunyai muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik.
ini pasti ada gaya. Gaya listrik disebut gaya Coulomb. Untuk tahu lebih lanjut sahabat, subscribe channel Mr. Klik ya. Yuk kita coba tarik ke belakang. Kita bahas bagaimana penggaris dapat menarik kertas-kertas kecil. Muatan listrik itulah yang menyebabkan sobekan kertas kecil dapat tertarik ke penggaris. Penggaris plastik yang dikosokkan pada rambut bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Nah, karena muatan listrik itulah penggaris plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Aneh bukan? Tapi seru nih.